Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan memasuki pada materi selanjutnya, materi lanjutan dari materi pertama mengenai analisa item dengan SPSS. Pada bagian 2 ini akan saya jelaskan mengenai tata cara melakukan analisa item menggunakan SPSS, tahap-tahapannya, dan bagaimana cara menyusun dan menganalisis sehingga kita bisa menemukan item mana yang valid dan item mana yang tidak valid. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak pada video berikut ini. Baiklah, caranya sangat mudah. Pertama adalah install SPSS. Sudah punya semuanya kan? Kemudian buka program SPSS, input data penelitian dari Excel tadi ke dalam SPSS ya. Analisa data untuk skor berbentuk ordinal dan interval dengan corrected item total correlation. Untuk data nominal menggunakan poin berserial. Nominal itu 0101, nggak bisa Anda menggunakan corrected item total correlation, tetapi menggunakan poin berserial korelasinya. Tetapi kalau Anda datanya itu ordinal atau interval, Anda bisa menggunakan corrected item total correlation. Kalau menggunakan item skala Likert itu bisa menggunakan corrected item total correlation. Menggunakan skalanya Thurston juga bisa ya. Oke, caranya sangat mudah sekali. Ini buka SPSS-nya, nanti scale reliability gitu ya. Ada petunjuknya di sini ya. Ada petunjuknya. Kemudian Anda masuk ke dalam sini, dipindahkan, diklik descriptive for ini item skill, kemudian continue ya. Kemudian seperti ini yang dibaca. Correct item correlation. Oke? Kalau begitu langsung saja kita praktek. Oke ya. Biar lebih mudah, biar Anda lebih enak mencernanya gitu. Baiklah, ini kita masuk ke dalam sini lagi. Hasil dari tryout Anda itu Anda masukkan ke dalam tabel Excel ini, gitu ya. Tabel Excel ini ada sekitar 37 ini banyak sekali ya, 37 buah. Oke. 37 item begitu ada totalnya. Oke. Kalau sudah, silakan buka SPSS Anda. Kebetulan ini ada SPSS saya. Saya buka. Sambil menunggu. Oke, baiklah, kita akan langsung analisa ya, gitu ya, langsung analisa item begitu. Oke, dari tabulasi sudah ada lakukan di sini ya. Dari tabulasi ini Anda sudah melihat bahwa item ini akan jadi yang namanya analis item itu mengkorelasikan antara item ini dengan skor totalnya, item nomor 35 dengan skor totalnya. Maka dan ketika korelasinya itu lebih dari 0,3 atau di atas 0,3 maka valid dipakai. Kalau di bawah 0,3, kalau seandainya Anda menggunakan kriteria 0,25, seandainya di bawah 0,25, maka kriteria ini harus Anda tuliskan nantinya di skripsi Anda ya, di skala Anda berapa kriteria yang Anda pakai. Ketika Anda menggunakan 0,25, kemudian Anda ternyata ada item, katakanlah item nomor 34 itu setelah dianalisa menggunakan corrected item total correlation gitu ya, maka Anda ternyata di bawah 0,25, katakanlah dapatnya 0,1, maka item 34 harus dibuang diganti dengan item yang lainnya. Sehingga nanti dalam satu indikator itu ya, dalam satu indikator ini ketika sudah dianalisa itemnya begitu, analisa item semuanya, Oke. Ketika Anda sudah melakukan analisa item semuanya gitu ya, maka selanjutnya adalah Anda melihat, menganalisa apakah item itu valid atau tidak begitu. Itu aja. Oke, langsung saja kita akan langsung aplikasinya gitu ya, langsung aplikasinya. Ketika Anda sudah punya, ini ada sekitar 27 subjek dengan 37 item. Nanti yang di copy dari Excel itu adalah ininya aja, tabulasinya aja. Oke, tabulasinya. Oke, sudah semua Anda copy, Ctrl C ya, Ctrl C. Kemudian Anda masukkan ke dalam SPSS Anda. Oke, Ctrl V. Oke, kalau sudah keluar, jangan lupa di data view itu melihat
Di variable view Anda lihat di sini ada 37 item ya. 38 ini adalah totalnya. Anda harus tuliskan totalnya ini karena bahaya ketika Anda nggak menuliskan totalnya gitu ya. Nanti akan masuk ke dalam analisa. Oke. Akan saya ajari di sini adalah menggunakan corrected item total correlation. Saya nggak menggunakan korelasi product moment. Kenapa? Karena dalam korelasi product moment itu mengandung spurious overlap, sehingga mengandung bias. Maka solusinya adalah menggunakan apa? Menggunakan corrected item total correlation. Menggunakan apa? Menggunakan corrected item total correlation ini. Kita menggunakan corrected item total correlation ini. Ya. Oke, nggak menggunakan korelasi product moment. Ya. Oke. Nah, di dalam SPSS ketika Anda menggunakan corrected item total correlation itu ya. Kemudian caranya gampang. Analyze yang pertama. Yang kedua adalah scale ya. Kemudian reliability analysis. Klik. Ya. Ctrl A atau Anda masukkan satu-satu nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah semua, berarti kan total ini masuk juga. Nah, total ini silakan dikeluarkan. Kenapa? Karena di dalam corrected item total correlation, gitu ya. Di dalam corrected item total correlation itu yang namanya total itu tidak dimasukkan. Tetapi kalau Anda menggunakan korelasi product moment, maka total itu dimasukkan. Paham ya? Oke. Ketika Anda sudah selesai seperti ini, Anda masukkan, maka statistik. Descriptive for, klik item, scale, if item delete. Oke ya, sudah, continue. Oke, kemudian klik OK. Lihat outputnya. Perhatikan di sini reliability muncul ya, scale, case process summary. Ada reliability. Yang digunakan reliabilitas bukan yang ini, tetapi yang kedua nantinya. Ingat ya, yang digunakan adalah item yang valid saja nanti. Oke, saya ceritakan aja nanti. Oke. Ketika Anda sudah selesai, maka lihat langsung ke mana? Item total statistik. Oke, item total statistik. Klik aja di sini. Item total statistik. Oke, klik aja di sini, Ctrl C. Ya, copy aja biar enak, masuk ke dalam Excel gitu. Kemudian masuk ke dalam Excel ya. Anda buat sheet baru, katakanlah saya buat sheet baru di sini. Oke. Saya masukkan nih. Nah, oke. Kemudian ini coba saya hapus biar enak. Delete. Nah, lebih mudahnya boleh Anda menghapus ini. Oke. Ini juga boleh dihapus. Tapi jangan sih, jangan dulu. Oke, kalau sudah Anda kemudian mengurutkan ya, ini yang Anda lihat. Yang apa? Yang corrected item total correlation ini yang Anda lihat. Oke, ini ya. Perhatikan, ini yang Anda lihat. Oke. Nah, skor ini yang harus Anda lihat. Oke. Ya. Nah, nanti ini kan nggak urut. Cara mengurutkannya adalah bisa jadi Anda menggunakan seperti ini. Di blok semuanya. Oke. Kemudian data sort ya, sortnya silakan nanti lihat ini. Mana? Corrected item correlation. Dari mana? Dari large to small ya, dari tinggi ke rendah. Oke, sudah? Kalau sudah, berarti ini adalah item valid. Mana? Berarti kalau kriteria yang saya pakai, katakanlah saya pakai menggunakan 0,3 ya, maka ini valid. Ya, 0,3. Di bawah 0,3 maka nggak valid. Saya drag aja, lebih mudah, enak gitu ya. Maka ini valid. Maka ini tidak valid. Oke. Maka ini tidak valid. Nah, oke. Dan skala yang tidak valid ini tidak usah dipakai. Kecuali kalau Anda memang menggunakan 0,25 maka di sini yang nggak valid hanya satu. Tetapi saya menggunakan 0,3 ya, 0,3 sebagai pedomannya. Oke, itu tergantung dari peneliti masing-masing. Oke. Nah, setelah itu Anda
lihat di sini langsung keterangannya begitu ya, langsung keterangannya valid. Valid berapa totalnya yang valid? Jumlah yang valid, sorry. Total valid berapa? Total valid itu berapa di sini? Ada sekitar 32. Ada 32 item yang valid. 32 item yang valid, oke. Item yang tidak valid itu sekitar ada berapa ini? Ada sekitar 1 2 3 4 5. Oke, saya kasih warna yang tidak valid. Ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ada 5 ya. 5. Yang valid itu bergerak dari mana? Validitas koefisien validitas item bergerak dari berapa? Yang paling rendah ini yang paling rendah ya, 0,314 0,314 sampai 0, ini ya, ini dan ini. Oke, saya kasih warna lain biar tidak sama. Oke. Nah, kalau menggunakan sort ini akan lebih mudah Anda untuk melakukan analisis datanya. 840. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, maka 32 item ini yang nantinya Anda pakai di dalam penelitian Anda. Oke? Dalam penelitian Anda, yang 5 itu dibuang. Asalkan setiap indikator punya keterwakilan itemnya, sudah tidak masalah. Dipakai aja untuk penelitian. Oke? Nah, setelah itu baru Anda mencari reliabilitasnya. Tapi sebelum Anda melakukan penelitian, cari reliabilitasnya dulu. Dari mana? Reliabilitas akan saya ceritakan pada slide berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.